If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Hari ini kita akan beribadah. Biasa setiap hari Jumat ketika kalian sekolah di sini, kita akan mengadakan ibadah. Nah, walaupun kalian di rumah, Miss di sekolah, kita tetap melakukan ibadah. Artinya kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun situasi dan apapun kondisinya. Jarak tidak akan menghalangi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang di rumah, lambaikan tangannya, katakan shalom pada Miss. Shalom. Oke, semuanya duduk yang rapi dan semuanya persiapkan seperti biasa kalau kita ibadah, persiapkan buku, pulpen, Alkitabnya, dan duduk yang rapi. Jangan lupa semuanya anak-anak Miss harus sudah mandi ya. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatinya, duduk yang tenang. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian kita, Bapa, ku datang padamu. Semuanya bernyanyi, semuanya duduk tenang. Begitu juga papa mama yang ada di rumah yang mendampingi anak-anak. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang
sendiri ya. Boleh diajak papa mamanya, boleh juga diajak adik-adiknya. Kita akan beribadah bersama-sama dan bersuka cita bersama-sama. Kita angkat pujiannya, dengar dia panggil nama saya dan dengar dia panggil nama anak-anak Miss di rumah. Oke? Ayo ikut gerakannya ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat? Masih semangat? Miss lihat masih kurang goyangannya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Ayo Pak Jackson. Ayo buat gerakannya yang semangat dan penuh sukacita ya. Miss bisa lihat loh. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita lanjut, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, kita badan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, kita badan. Siapa yang ngos-ngosan? Harus ya, harus sampai berkeringat, namanya memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagi, aku anak raja. Ayo Pak Jackson. Yang semangat anak-anak di rumah ya. Miss semangat, kalian juga harus semangat. Ayo gerakan badannya. Aku anak raja,
Biar kita firman Tuhan mendengar. Sikap doa yang benar, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Kita buka hati untuk Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang disampaikan firman-Mu itu, supaya kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon demi kekuatan Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Miss percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan diberkati Tuhan, karena anak-anak selalu setia sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti Tuhan selalu lindungi kita semua. Puji Tuhan anak-anak semuanya, pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan tentang seorang anak yang taat kepada panggilan Tuhan. Anak tersebut bernama Samuel. Nah anak-anak semuanya, cerita tentang Samuel ini terdapat di dalam kitab Samuel pasal 1 dan pasal 3. Di sana diceritakan bagaimana ketika orang tua Samuel ini, yaitu ayahnya bernama Elkana, ibunya bernama Ibu Hana, berdoa sama Tuhan, meminta anak kepada Tuhan. Karena Ibu Hana ini ternyata belum punya anak. Ibu Hana ini berdoa setiap saat. Ibu Hana ini datang ke rumah Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan kabulkan doanya. Tuhan tolong Ibu Hana ini. Dan benar anak-anak semuanya, doa-doa dari Ibu Hana ini didengar oleh Tuhan. Doa dari Bapak Elkana ini didengar oleh Tuhan. Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibu Hana bahkan berdoa sampai menangis di rumah Tuhan. Nah, ketika doa Ibu Hana ini dikabulkan Tuhan, Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng yang diberi nama Samuel. Ya, namanya Samuel. Mis tahu anak-anak kasih karunia ada banyak yang bernama Samuel. Nah, nama Samuel ini nama yang bagus. Nah, anak-anak semuanya, Samuel ini ketika dia lahir masih baru belum lama dilahirkan, dia sudah dibawa di rumah Tuhan untuk didoakan. Kemudian anak-anak dia sudah mulai bertumbuh menjadi anak-anak dan sudah mulai remaja, dia dibawa ke rumah Tuhan oleh orang tuanya. Di sana orang tuanya membawa Samuel untuk dididik oleh Imam Eli, untuk belajar menjadi pelayan Tuhan. Samuel tidak membantah, Samuel tidak mengomel sama mama dan papanya. Aku gak mau jadi hamba Tuhan, aku gak mau jadi pelayan Tuhan. Tidak. Hana dan Elkana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Samuel mentaati, Samuel menurut, Samuel dengar-dengaran. Nah anak-anak semuanya, anak-anak di rumah juga, Miss percaya
mau menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti Samuel ini, dia taat kepada panggilan Tuhan. Dia tidak membantah akan panggilan Tuhan. Terbukti pada suatu waktu Samuel sedang tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil, "Samuel, Samuel." Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" Samuel mengerti bahwa panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Sejak dia kecil, dia sudah menyerahkan hidupnya menjadi alat Tuhan. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah masing-masing, anak-anak mungkin rindu untuk melayani Tuhan, namun anak-anak bingung mau melayani Tuhan bagaimana. Anak-anak bisa berdoa, itu sudah melayani Tuhan. Anak-anak doakan orang tua, itu sudah melayani Tuhan. Anak-anak doakan adik-adik kalian, kakak kalian. Anak-anak doakan usaha pekerjaan orang Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Nah, anak-anak melayani Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saksi buat teman-teman, menjadi berkat buat teman-teman. Seperti Samuel, walaupun dia masih kecil, dia mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Dia mau mengasihi Tuhan, dia mau menghormati Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan pergaulan di luar sana, tetapi dia taat kepada panggilan Tuhan. Dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, ini anak-anak semuanya belajar dari kecil, anak-anak semua untuk mengasihi Tuhan, untuk taat kepada panggilan Tuhan. Kalau di dalam kehidupan anak-anak merasa ada panggilan Tuhan, mungkin anak-anak merasa Tuhan dekat dengan anak-anak, untuk Tuhan mengingatkan anak-anak untuk baca Alkitab, baca Alkitab. Tuhan ingatkan anak-anak untuk berdoa, berdoa. Itu semua adalah melayani Tuhan. Ya, Tuhan mau anak-anak hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan mau anak-anak selalu ada di samping Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena ketika anak-anak dekat dengan Tuhan, apa yang anak-anak berdoa sama Tuhan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Anak-anak, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak, pasti akan ada jalan keluar. Walaupun anak-anak masih kecil, mungkin anak-anak sedang melihat orang tua dalam keadaan susah, dalam keadaan kesusahan karena COVID yang sudah beberapa bulan ini. Mungkin ada orang tua dari anak-anak yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong berkati orang tua saya, berkati papa saya, berikan pekerjaan lagi kepada papa saya. Anak-anak berdoa, itu sudah melayani Tuhan.
Nah anak-anak, Tuhan mau anak-anak walaupun masih kecil, kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti Samuel, dia menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu ada di dalam rumah Tuhan. Dia hidup di dalam rumah Tuhan. Dia memberi hidupnya, memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Demikian anak-anak semua yang ada, walaupun anak-anak masih kecil, dari masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, semuanya mari belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk selalu menghormati Tuhan. Belajar untuk selalu mengerti arti panggilan Tuhan. Mungkin anak-anak bingung, bagaimana yang anak-anak yang masih kecil, yang masih kelas 1 bingung, apa itu panggilan Tuhan. Anak-anak yakin dan percaya Roh Kudus sanggup memimpin anak-anak untuk mengerti arti panggilan Tuhan dalam hidup anak-anak. Yang terpenting anak-anak buka hati untuk Tuhan, buka hati untuk firman Tuhan, selalu berdoa, selalu ingat Tuhan dalam segala keadaan, apalagi dalam situasi ini. Ingat Tuhan, berdoa sama Tuhan, berseru terus sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya COVID ini cepat berlalu, supaya kita boleh kembali sekolah dengan normal lagi. Nah, anak-anak boleh beribadah lagi dengan orang tua di gereja masing-masing. Anak-anak boleh merasakan pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan anak-anak semuanya. Nis percaya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, di mana anak-anak boleh menjadi seperti Samuel di akhir zaman. Samuel yang taat kepada Tuhan. Anak-anak boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, guru, menghormati orang tua, guru, dan terlebih menghormati Tuhan. Puji Tuhan, sikap doa yang benar, misalkan berdoa untuk firman Tuhan. Firman Tuhan boleh anak-anak terima, anak-anak boleh lakukan dalam setiap hidup anak-anak. Anak-anak boleh menjadi alat-alat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sikap doa yang benar, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Samuel yang taat kepada panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan urapi anak-anak kami. Mereka boleh mengerti akan panggilan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil Tuhan, masih kelas 1, mereka belum memahami, tetapi kami percaya kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, walaupun mereka masih kelas 1, 2, dan 3 sampai kelas 6, mereka masih duduk di bangku SD. Kami percaya roh hikmat akan memenuhi hidup mereka, roh bijaksana dari Tuhan akan memenuhi hidup mereka. Mereka boleh mengerti akan panggilan Tuhan, mereka boleh Tuhan mengasihi Tuhan, mereka boleh hidup di dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua anak-anak kami dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Dalam keadaan tidak ada pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan beri pekerjaan. Biar orang tua murid boleh merasakan dan mengalami berkat Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.